Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 7 akan memenuhi tugas AIKA dengan mewawancarai salah satu ormas, yaitu Persis. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu dengan Bapak Dodo. Wawancara kita di sini yaitu mengenai tentang akidah dan permasalahan generasi Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sore teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 akan mewawancarai salah satu ormas mengenai bagaimana cara memahami akidah dalam Islam dan juga permasalahan di generasi Gen Z sekarang. Di sini ada narasumber kita dengan Bapak Muhammad Dodo Syuhada. Bapak Muhammad Dodo Syuhada. Di sini maksud Bapak di sini ada 12 pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang pertama, bagaimana sih ormas Persis ini memahami konsep tauhid dalam Islam? Nah, tentunya kita harus tahu latar belakang Persis ini adalah suatu ormas di mana selalu menjaga akidah yang berdasarkan Quran Sunnah. Ya, artinya apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad diutus sebagai penyempurna akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Begitu juga firman Allah bahwa diutus Nabi Muhammad sebagai apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Rasul itu ada suri tauladan. Nah, disinilah sebagai pegangan ormas Persatuan Islam itu betul-betul menjaga akidah supaya kemurniannya jangan sampai tercampuri berbagai macam ya mungkin saja saat sekarang ini banyak terlalu media massa yang akan mengotori akidah. Oleh karena itu kepada pemuda atau pemudi, pertama harus dijagalah ketauhidan itu hanya kepada Allah lah kita takut, dan hanya kepada Allah lah kita betul-betul menyerahkan segala-galanya. Itu yang pertama, agar kemurnian akidah untuk menjaga para pemuda pemudi dengan sampai terbawa. Harus sekarang ini banyak ajaran yang menyesatkan. Bapak menghadapi keragaman agama dan kepercayaan di mana di sekitar kita tuh sudah mulai banyak hal yang beragam dan bermacam-macam. Nah, tentunya kebetulan negara kita itu tidak menganut satu agama, artinya memang beragam. Bagaimana kita sebagai umat muslim tentunya harus toleransi, menghargai pemahaman akidah mereka. Nah, di Indonesia ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, juga Kristen Protestan. Nah, inilah kita harus menjaga keragaman umat beragama, tetapi jangan sampai dipengaruhi oleh akidah mereka. Nah, Allah menegaskan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Artinya ini prinsip hidup. Kita saling menghargai, menghormati berbagai macam agama, tapi jangan terbawa. Ini yang harus kita pegang ya. Biarkan mereka sesuai dengan akidahnya dan bagaimana cara menghormatinya. Bagi mereka sedang menjalankan hari raya bagi umatnya, baik Kristen, Buddha, Hindu. Nah, kita jangan sampai ikut-ikutan. Itu prinsipnya ya. Apa cara menghadapi perubahan zaman dan globalisasi pada zaman sekarang ini? Nah, tentunya perubahan zaman globalisasi saat sekarang ini kita harus betul-betul menghadapi persiapan apa tadi, dengan teknologi, dengan kemajuan digital. Kita harus ya mau tidak mau harus mempersiapkan. Nah,
tadi di awal sering Bapak katakan agama itu sebagai fondasi, tidak menjadikan penghalang. Ada batasan-batasannya. Nah, teknologinya ya tentunya kita gunakan dengan sebaiknya, tetapi jangan lupa karena dengan agama inilah yang akan menjadikan dakwah. Nah, nih ya. Nah, ini kan guru PAI, kalau seandainya kita media sosial ini digunakan baik, maka pengajaran untuk anak didik kita semakin menarik. Secara global kan tidak apa-apa memberikan contoh-contoh kepada anak didik kita, insya Allah menjadikan anak jadi anak yang soleh dan soleh. Secara global kita terus terbuka, tapi kasihlah batasan-batasannya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, dibiasakanlah mendidik anak ini supaya nanti anak-anak kita dari awal sedini mungkin jadi tahu batasan yang boleh bagaimana. Gitu, mungkin batas. Secara global silakan saja. Dunia ini memang luas. Dengan mengklik dunia maya kita bisa berselancar dari negara A, B, C semuanya. Nggak usah kita harus pergi ke sana, tapi dengan teknologi secara global. Tapi untuk menjaga tantangan tetap agama dijadikan fondasi nomor 1 itu. Dan selanjutnya, bagaimana menjaga keseimbangan dunia akhirat? Nah, di sini ya, kita kadangkala karena kehidupan di dunia suka berpikirnya ya realitas ya, berpikirnya dunia. Makanya alhamdulillah ini teman-teman di Muhammadiyah jurusan PAI, bagi orang yang mengamalkan suatu ilmu itu akan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Nah itu ya, jadi bagaimana keseimbangannya, didiklah anakmu dengan nilai-nilai ajaran Islam. Bahkan anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Bila kita meninggal akan menjadikan apa? Jariah bagi kita. Tapi tentunya kita mempersiapkan keseimbangan dunia. Carilah engkau ya ilmu keduniaan seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, tapi persiapkan kehidupan akhirat bagaimana kau akan meninggal esok hari. Nah, itu keseimbangannya. Kita kan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu sudah doa baik dalam Quran maupun hadis. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana memadukan nilai-nilai Islam dengan kehidupan modern ini? Tentu jadi jangan sampai kita luntur ya dengan kemajuan teknologi ini, akhirnya seolah-olah agama itu sebagai penjara. Tetapi dengan kemajuan teknologi ini ajaran Islam akan menyebarkan semakin luas. Dulu orang berdakwah hanya dengan mohon maaf sekian orang, tapi sekarang dengan teknologi ini kita mengirim di grup-grup, ada WhatsApp, ya kan? Ada TikTok, ada konten kepada Telegram, Instagram dan sebagainya. Misalnya itu ternyata dengan teknologi luar biasa dimanfaatkan. Tentunya Ormas Persis ya berdakwah saat sekarang ini bukan hanya lisan atau kitabah menulis, tetapi dengan dunia teknologi ini ternyata dakwah Islam semakin meluas. Tapi dengan catatan tadi agama yang dijadikan nomor 1. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengembangkan kesadaran spiritual di kalangan Gen Z? Ya spiritualnya tadi kita sebagai umat Islam didiklah sewaktu kecil anak itu dengan nilai agama supaya tadi apa, dengan teknologinya zaman Gen Z ini ya, insya Allah maka akan menjadikan teknologi ini mempermudah untuk menuju akhirat. Dulu Bapak pengen beli tafsir Ibnu Katsir itu harus berapa juta, sekarang dengan aplikasi teknologi ya dengan kita mendownload ya sudah. Begitu juga hadis-hadis Nabi ya, ada Bukhari, ada Muslim, ada Tirmidzi ya, Ibnu Majah, dengan di-download udah cara
eh, membacanya juga enak, membawanya juga kita nggak berat. Nah inilah kemajuan teknologi. Bapak rasakan semakin mudah, semakin enak, dan hidup kita ini ya bagaikan apa ya, selalu ringan dan mempersiapkan kehidupannya semakin cepat. Ya, dan sekarang ini alhamdulillah yang sedang kuliah ini nggak usah lari ke perpustakaan, perguruan tinggi mana. Sekarang dengan teknologi, tapi tentunya dengan dibaca dulu, dengan hati-hati, jangan jadi plagiator, gitu ya. Itu mungkin keseimbangan zaman jajan ini harus dipertahankan dengan baik. Dari awal Bapak mengatakan agama menjadikan fondasi. Terus bagaimana pendapat Bapak tentang strategi untuk menghadapi radikalisme dan ekstremisme? Tentunya ini ajaran radikalisme dan ekstremisme ini sebagai umat Islam harus waspada. Kadang-kala ajaran-ajaran ya kekerasan ya, radikalisme itu, kita sebagai umat Islam ya kembali lagi di dalam diri Rasul itu ada suri toladan. Ya adapun kita sebagai pemuda kan jiwanya jiwa semangat, tapi jangan terpengaruh dengan ya tadi istilahnya itu ajaran-ajaran kekerasan. Hindari, karena Nabi Muhammad pun dakwahnya dengan lemah lembut, tidak terpancing dengan emosi. Ya hindarilah radikalisme itu karena Nabi Muhammad berdakwah dengan lembah qaulan karimah, tentu kata yang mulia. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ajarannya. Bagaimana cara menghindarinya? Ya kita baca tarikh-tarikh Nabi. Bagaimana Nabi menyampaikan dakwanya dengan lemah lembut, tidak ada paksaan. Lalu pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana membangun komunitas yang inklusif dan toleran? Ya, ini untuk membangun inklusif dan toleran ini ya kita sering-sering menjadikan suatu silaturahmi atau diskusi di antara kita supaya pemikiran-pemikiran yang mereka sampaikan kita terima, tentunya berdasarkan tadi kembali lagi ajaran Islam. Nabi Muhammad pun silaturahmi sering berkumpul dengan orang Yahudi, Nasrani, tapi tetap punya prinsip-prinsip. Toleransinya ya tadi jangan sampai kebablasan. Ya, mereka mengikuti acara hari besar, contoh kemarin ya tahun baru Imlek gimana. Ya kita nggak usah ngucapkan selamat dong Cipacen ya. Kita mah menghargai mereka sesama umat manusia. Nggak usah kita ngucapkan dong Cipacen, nggak usah. Kita mah mereka sedang ini biarkan. Ya mudah-mudahan dengan kalian belajar tentang agama, insya Allah itu akan menjadi pencerahan, karena Islam ajaran yang begitu sempurna. Jadi dengan kesempurnaan inilah kita sebagai umat Islam agama yang sempurna, jangan sampai kita sebagai umatnya tidak memberikan suri toladan, tapi berikanlah ajaran Islam memang yang sudah sempurna itu. Dan insya Allah bila kita memberikan contoh yang baik, contoh yang enak dilihat, akan menjadikan figur ya. Semoga dengan bisa bersilaturahmi insya Allah di antara kita ini memanfaatkan teknologi ini dengan positif ya. Itu mungkin semoga ada manfaatnya pertemuan kali ini dengan anak-anak ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya itu tadi, dengan teknologi-teknologi yang maju. Akhirnya anak-anak kita katakanlah penampilannya Jerman, hatinya Mekah. Gitu ya. Kenapa? Iya nggak apa-apa kita menggunakan teknologi, tapi tetap prinsip-prinsip
akidahnya adalah yang dicatatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja mungkin anak-anak, semoga kalian kuliahnya lancar. Ya, ada liku-liku kehidupan bisa saja ada sedikit terjal naik turunnya. Mungkin ada lagi, maka. Terima kasih Bapak sebelumnya. Mungkin dicukupkan ya. Ditutup dengan alhamdulillah. Terima kasih kepada narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk generasi Z. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan, karena kelebihan hanyalah dari Allah dan kesalahan datangnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.